Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya dan Yunika akan mempresentasikan tentang etnografi, yaitu salah satu dari rancangan penelitian kualitatif. Nah, hari ini kita akan membahas di dalam 6 bagian. Yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi, tipe rancangan etnografi, ciri-ciri penelitian etnografi, masalah etik dalam etnografi, langkah-langkahnya, kemudian evaluasi etnografi. Yang pertama kita akan bahas tentang definisinya. Rancangan etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi pola-pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama pada kelompok berbudaya yang sama, yang berkembang sering berjalannya waktu. Nah, hal yang sentral bagi definisi ini yaitu budaya, sedangkan pemahaman dari budaya itu sendiri adalah segala hal yang ada kaitannya dengan perilaku dan kepercayaan manusia. Hal ini bisa mencakup bahasa, ritual, struktur ekonomi, dan politik, tahap kehidupan, interaksi, dan gaya komunikasi. Nah, yang kedua, kapan menggunakan etnografi? Yang pertama itu jika pengkajian tentang kelompok itu memberikan pemahaman tentang masalah yang lebih besar, atau ketika kita itu memiliki kelompok yang berbudaya sama untuk diteliti, kelompok yang sudah cukup lama bersama-sama dan telah mengembangkan nilai, keyakinan, bahasa yang sama. Kemudian ketika kita bisa mengakses suatu kelompok berbudaya yang sama, sehingga kita dapat membangun catatan terperinci tentang perilaku dan kepercayaan mereka dari waktu ke waktu. Kemudian perkembangan etnografi dibagi atas 4 tahapan. Yang pertama itu akhir abad 19 dan abad ke-20, di mana etnografi itu sendiri sebenarnya akar etnografi itu sendiri sebenarnya antropologi budaya itu sendiri. Nah, pada awal ini, pada tahap yang pertama ini, yaitu antropolog itu mengeksplorasi budaya primitif dengan mengunjungi negara lain dan menerapkan diri dalam masyarakat secara kurun waktu yang lama. Kemudian berkembang lagi pada tahun 20 sampai 50 itu, penelitian itu sudah memfokuskan pentingnya meneliti suatu kasus tunggal, yaitu bisa kasus individu ataupun kelompok. Kemudian berkembang lagi pada tahun 50 sampai 80, etnografer pendidikan mengembangkan, menyempurnakan prosedur penelitian dengan yang dipinjam dari antropologi dan sosiologi. Nah, tahun 80 sampai saat ini, antropolog dan antropolog pendidikan telah mengidentifikasi teknik untuk memfokuskan pada kelompok budaya, melaksanakan observasi, menganalisis data, dan menulis laporan pendidikan. Nah, tipe-tipe etnografi, jika memaparkan tipe-tipe etnografi itu ada 9. Namun nanti akan ada 3 yang menjadi sentral atau yang menjadi fokus dari tipe etnografi itu sendiri. Nah, yang 9 itu adalah etnografi realis, etnografi konvensional, kemudian etnografi yaitu yang berkisahkan tentang riwayat hidup, kemudian juga autoetnografi yaitu penelitian difokuskan pada aspek kelompok budaya dan ranah tertentu, ada studi kasus etnografis, etnografi kritis, kemudian etnografi feminis yaitu yang membahas tentang praktik-praktik budaya yang melemahkan menindas kaum perempuan, kemudian etnografi pasca modern dan novel etnografi itu karya fiksi yang difokuskan pada aspek-aspek budaya dan atau suatu kelompok. Nah, tadi yang saya sebutkan ada 3 yang menjadi sentral utama dari tipe rancangan etnografi itu, yaitu etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Kita akan melihat satu persatu. Pertama yaitu etnografi realis, yaitu penjelasan objektif tentang suatu situasi yang biasa ditulis dalam pandangan orang ketiga yang melaporkan secara objektif tentang informasi yang dipelajari dari partisipan di lapangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam etnografi realis? Jadi etnografer realis itu menarasikan penelitiannya dari suara orang ketiga. Dia tidak memihak dan melaporkan observasi terhadap para partisipan dan pandangan mereka. Etnografer tidak menawarkan refleksi pribadi juga dalam laporan penelitiannya. Kemudian peneliti juga melaporkan data objektif yang dengan gaya terukur yang tidak dicemari oleh bias tujuan politik, judgement pribadi. Yang ketiga, etnografer menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit dengan cermat dan memiliki kata final terhadap interpretasi dan presentasi budaya. Yang kedua yaitu yang studi kasus. Nah,
etnografi model ini yaitu dia mengeksplorasi secara mendalam terhadap bounded system, ya, yaitu tentang kegiatan, peristiwa, proses, atau individu berdasarkan pengumpulan data ekstensif. Jadi kasus itu sebenarnya bisa berbagai hal, ya bisa membahas tentang kasus seorang individu atau beberapa individu di dalam satu kelompok, atau bisa juga merepresentasikan proses yang terdiri dari serangkaian langkah, misalnya proses kurikulum perguruan tinggi yang membentuk sekuensi kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu etnografi kritis. Nah, tipe penelitian etnografis ini di mana penulis tertarik untuk mengadvokasi emansipasi kelompok-kelompok yang termarginalisasi di masyarakat kita. Nah, etnografi kritis ini meneliti masalah-masalah sosial seperti kekuasaan, pemberdayaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dominasi, represi, hegemoni, dan viktimisasi. Jadi contohnya itu misalnya seorang etnografer atau seorang peneliti itu meneliti sekolah-sekolah yang memberikan privilege untuk anak-anak laki-laki dan pada akhirnya anak-anak perempuan itu tidak punya suara dan mereka seolah-olah tidak punya hak. Itu salah satu contohnya. Nah, bagian berikutnya kita akan melihat ciri-ciri penelitian etnografi. Nah, hal yang sangat dan menjadi khas utama, menjadi ciri utama dari penelitian etnografi itu yaitu membahas tentang budaya. Temanya itu pasti berkisar tentang budaya. Kemudian ada kelompok yang berbudaya sama, misalnya yang diteliti itu 2 individu atau lebih yang memiliki perilaku atau keyakinan berbahasa sama. Ada pola perilakunya, ada keyakinannya, dan bahasanya terhadap budaya itu sendiri. Kemudian kerja lapangan. Kerja lapangan ini yaitu peneliti itu harus mengumpulkan data di lapangan begitu. Kemudian jadi dia harus ada lokasinya, tempat yang dimana dia harus mengeksplor data-data mencari tahu tentang budaya itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada deskripsinya, ada temanya, kemudian ada interpretasi dari si peneliti itu sendiri. Ada konteks yang sedang diteliti. Kemudian ada juga refleksi-refleksi dari si peneliti. Ini ada 7 yang menjadi ciri utama dari penelitian etnografi. Untuk bagian berikutnya, rekan saya Yunika akan menjelaskan kepada kita. Baik, terima kasih Kak Rican. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kode etik dalam melaksanakan penelitian etnografi. Yang pertama, tentu kita harus terbuka dan transparan kepada partisipan. Kita harus menyampaikan maksud penelitian kita kepada partisipan. Kemudian kita juga harus menjaga batas-batas dengan partisipan. Artinya kita tidak boleh mengakibatkan kerugian pada mereka. Tidak boleh mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi mereka, menjaga martabat mereka, dan memastikan privasinya. Kemudian kita harus bertanggung jawab kepada komunitas ilmiah. Maksudnya, kita tidak boleh membohongi atau memalsukan bukti-bukti dan plagiarisme. Kita juga harus memberikan timbal balik kepada partisipan. Yang paling termudah, cara termudahnya adalah dengan memberi bantuan material, misalnya berdasarkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian ada langkah penelitian menurut Spradley. Dimulai dengan menemukan informan, kemudian mengumpulkan data, dan membuat berbagai tipe analisis seperti taksonomi atau tabel perbandingan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang ada di antara ide-ide penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya, ada prosedur untuk melaksanakan etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis menurut Spradley. Prosedur yang pertama yaitu mengidentifikasi maksud rancangan yang sesuai. Nah, di etnografi realis itu permasalahannya tentu saja berkaitan dengan kelompok yang berbudaya sama. Kemudian deskripsi terperinci kehidupan sehari-hari tentang orang dan mengidentifikasi tema budaya yang akan diambil. Dalam studi kasus, mengembangkan pemahaman mendalam tentang sebuah kasus seperti kejadian, kegiatan, proses, ataupun suatu peristiwa. Kemudian etnografi kritis, di sini pokok permasalahannya adalah bagaimana mengatasi ketidakadilan di lingkungan. Di sini itu ditekankan untuk membutuhkan tindakan dan advokasi. Selanjutnya adalah prosedur atau tahapnya, yaitu menentukan perencanaan persetujuan dan mendapatkan akses ke tempat penelitian atau ke partisipan. Nah, ini secara garis besar di etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis itu sama.
Yang pertama itu tentu menerima persetujuan dari Dewan Peninjau Institusional, kemudian menemukan tempatnya dengan menggunakan purposeful sampling, terus identifikasi gatekeeper untuk menyediakan akses ke sana, dan memberikan jaminan untuk menghormati tempat penelitian tersebut. Langkah ketiga adalah mengumpulkan data yang tepat dengan waktu yang disediakan di lapangan dengan mengandalkan kolaborasi. Dalam etnografi realis, studi kasus, dan kritis itu menggunakan waktu yang ekstensif, seefisien, seefektif mungkin, dan sebaik mungkin. Kalau di realis itu kita masuk dengan perlahan, observasi, dan buat catatan lapangannya. Kalau di studi kasus itu kita mengumpulkan data dalam multi bentuk pengumpulan, misalnya observasi, wawancara dokumen, dan bahan audio visual. Jika di etnografi kritis, itu kita melibatkan partisipan secara aktif. Nah, ini yang dimaksud dengan kolaborasi. Selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Secara garis besar, itu adalah caranya itu sama. Yang pertama, baca datanya dengan cermat. Kemudian, kembangkan deskripsi terperincinya. Kembangkan tema dan interpretasi dengan mempertimbangkan tema tersebut. Bedanya di etnografi kritis adalah kita harus mengadvokasikan hasilnya atau perubahan dari penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya, ini yang terakhir, yaitu menulis laporan penelitiannya. Di etnografi realis, itu laporkan sebagai penelitian yang objektif. Artinya sebagai peneliti, kita tetap berada di latar belakang dalam laporan tertulisnya. Singkirkan bias-bias sebagai peneliti. Eksplorasi bagaimana tema budaya akan memajukan pengetahuan. Kemudian di studi kasus, laporkan deskripsi kasusnya itu, pilih laporan subjektif atau objektif, dan kaitkan juga dengan kasus-kasus lain. Di etnografi kritis, yaitu laporkan sebagai imbauan untuk mengatasi masalah kritis. Kemudian bagaimana sih etnografi yang baik? Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengevaluasi etnografi. Ada 6 kriteria di sini. Yang pertama, yaitu adalah peneliti mengidentifikasi satu kelompok berbudaya sama dalam sebuah kasus. Itu kriteria standarnya. Yang lebih baiknya adalah kelompok berbudaya itu diidentifikasi, kemudian dicari tahu alasan mengapa mereka diteliti. Sementara indikator yang lebih rendah atau yang kurang baik, yaitu peneliti tidak pernah mengidentifikasi kelompok itu, mereka hanya menduga-duga saja. Kemudian kriteria kedua adalah etnografer memfokuskan untuk memahami sebuah konsep budaya. Yang lebih bagus adalah etnografi yang baik adalah mengambil dari kepustakaan antropologi tentang budaya. Kemudian jika yang kurang baik adalah peneliti menyebutkan terlalu banyak konsep dan mereka tidak mengidentifikasi konsep itu. Kemudian yang ketiga adalah peneliti mencoba mempelajari bagaimana kelompok berbudaya sama menetapkan pola perilaku, bahasa, kepercayaan dari waktu ke waktu. Indikator kualitas yang lebih tingginya adalah peneliti mengumpulkan data dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya lebih dari 6 bulan. Sedangkan etnografi yang kurang baik adalah peneliti hanya menghabiskan waktu yang singkat atau kurang dari 6 bulan untuk memperoleh informasi. Selanjutnya yang keempat adalah etnografer menganalisis multi sumber data. Indikator yang lebih tinggi atau yang lebih baik adalah peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dalam multi sumber data. Misalnya dari wawancara, observasi, tadi analisis, dokumen, audiovisual. Sedangkan etnografi yang kurang baik, dia hanya membatasi sumber data. Jadi misalkan hanya mengambil satu sumber data saja dari wawancara saja. Yang kelima, ada etnografer menyajikan analisis data melalui deskripsi, pengembangan tema, dan interpretasi data. Itu yang sesuai standar. Kemudian indikator yang lebih tingginya adalah mendeskripsikan kelompok berbudaya sama. Kemudian mengidentifikasi misalnya 5-7 tema, kemudian dibuat interpretasinya bagaimana kelompok itu bekerja. Kemudian kalau di indikator yang
rendah atau indikatornya rendah atau etnografinya kurang bagus, kurang baik adalah peneliti itu melewati tahap mendeskripsikan kelompok berbudaya sama. Dia langsung identifikasi sesuai dengan apa yang dia temukan saja dan tidak diberi kejelasan mengapa kelompok atau bagaimana kelompok itu bekerja. Kemudian yang terakhir adalah peneliti merefleksi perannya dalam penelitian tersebut. Indikator kualitas yang lebih tingginya itu peneliti membahas bagaimana dirinya terlibat sehingga mampu menginterpretasikannya. Sedangkan indikator kualitas yang lebih rendah adalah peneliti tidak menceritakan bagaimana perannya dalam penelitian etnografinya tersebut. Sekian presentasi dari saya dan Richan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.